Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka kajian ini dengan memohon semoga Allah memberikan isi, kedalaman makna dan membocorkan rahasianya sehingga kita bisa mampu memahami hakikat dirinya. Insya Allah kita mampu merasakan indahnya dalam kehidupan kita ini. Insya Allah kita akan merasakan ketenangan. Insya Allah kita akan merasakan pendahuluannya surga sebelum kita masuk ke dalam surga yang sesungguhnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, dua minggu lalu kita sudah membahas tentang rahasia membaca ta'awuz. Ta'awuz ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam pengalaman tasawuf, pengalaman praktisi tasawuf, mereka selalu bersahabat dengan ta'awuz ini. Dan alangkah sombongnya anak manusia kalau menjauhi ta'awuz ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya kita sama-sama maklumi Allah sendiri memerintahkan kita untuk senantiasa dekat dan membaca ta'awuz. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Qur'an, hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, tepatnya sebelum kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu pentingnya ta'awuz ini. Allah memerintahkan, sebetulnya Allah membocorkan rahasia bagaimana menjinakkan, melunakkan, bahkan mengalahkan setan, iblis, yaitu kita membaca dua surah terakhir, Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya, Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Khusus untuk yang terakhir, ibu bapak sekalian, para praktisi tasawuf, ya, para ahli spiritual, ahli ma'rifah, biasanya sebelum takbiratul ihram dia mengawali dengan permohonan perlindungan kepada Allah dengan melafadzkan kembali apa yang diajarkan Rasulullah, dan Rasulullah mendapatkan pelajaran langsung dari Allah, yaitu membaca Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Ya. Jarang kita baca ini Bapak Ibu. Tidak ada larangan membaca ayat. Jadi kalau ada yang ngapain harus baca itu, biarkanlah itu kenangan indahnya Bapak Ibu sekalian. Itu adalah surah, tidak boleh kita dilarang-larang oleh siapapun membaca surah. Apalagi itu kan dilakukan di masjid di atas sajadah. Bacalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Perbaiki konsentrasi kita di situ, lalu kita membaca takbir Allahu Akbar. Sudah pernah kita bahas apa rahasia yang terkandung di balik takbiratul ihram. Ada 10 rahasia takbiratul ihram, sudah pernah kita bahas. Subhanallah. Apa rahasia mengangkat kedua tangan bertawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah pernah kita bahas. Dan ta'awuz ini yang kita pernah bahas juga minggu lalu. Saya hanya mengingatkan persepsi bahwa mulai sekarang kita jangan meninggalkan ta'awuz ini, sebab begitu pentingnya. Sudah panjang lebar kita pernah bahas pertemuan yang lalu. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah itu sendiri. Rahasia membaca ta'awuz. Nah, sekarang kita rahasia membaca surah Al-Fatihah. Mengapa surah Al-Fatihah itu wajib hukumnya dibaca pada setiap rakaat? Imam Syafi'i berpendapat tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat salatnya. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, kalau kita sebagai makmum, ibu bapak, tidak perlu membaca surah Al-Fatihah secara lisan. Cukuplah hati kita mengikuti bacaan imam, sehingga waladhdallin amin, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ikuti, hayati ayat berikutnya yang dibaca oleh imam. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, tidak boleh tidak, baik makmum apalagi imam, wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat sholatnya. Nah, mazhab yang dianut di Indonesia, di Afrika, Asia Selatan ya, itu memang mengikuti Imam Syafi'i. Artinya apa? Setelah kita membaca waladhdallin lalu dijawab amin, kita di situ ada waktu sedikit memberi kesempatan kepada makmum, bagi imam yang faham, tidak langsung membaca ayat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Istirahat sejenak imam membaca ayat. Untuk apa istirahatnya? Kira-kira makmum sudah membaca surah Al-Fatihah dalam hati, baru kita membaca ayat berikutnya. Itu tata keramanya seorang imam. Ya. Jadi kalau ada imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin pun enggak diberikan kesempatan kepada makmum, langsung hantam. Mau kemana? Ngejar setoran. Imam harus paham betul. Karena itu kita di PT IKI Bapak Ibu sekalian, memang salah satu spesialisasi yang diajarkan di sana itu ialah bagaimana menjadi imam yang baik. Masjid-masjid besar memang dites siapa yang mau menjadi imam, ditesting. Masjid Atin, Masjid Istiqlal, masjid-masjid raya yang lain. Di situ rata-rata yang terjaring dalam tes adalah alumni Institut Program Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, PT IKI. Kenapa? Karena memang ada semester khusus untuk menjadi imam. Bagaimana muazin yang baik, bagaimana imam yang baik, bagaimana bernapas, di mana kita bernapas, bagaimana memotong ayat, dan di mana kita melakukan pengulangan-pengulangan, itu semuanya diajarkan. Ya, alhamdulillah ya, memimpin kita di sini sholat rawatib kita umumnya dari PT IKI. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak juga sering berpartisipasi membantu mereka, karena banyak sekali ya orang-orang dari kampung ya, hafal Quran tapi tidak sanggup untuk membiayai kuliahnya. Ada di antara ibu-ibu di sini rajin memberikan amal jariahnya, memberi beasiswa, induk semang terhadap mereka. Alhamdulillah ibu, banyak sekali wisudanya yang kemarin dan tahun ini tanggal 21 besok di wisuda lagi.
Wisudanya di situ bukan hanya tamat S1 tapi juga sekaligus wisuda khatam Quran 30 juz. Dan tentunya hadis-hadis, ada sejumlah hadis tertentu yang juga wajib dihafal oleh mahasiswa PTIQ. Nah, jadi kembali lagi Ibu Bapak sekalian, surah Al-Fatihah begitu pentingnya, sering mendapatkan julukan A'dhamu Jami'ah Al-Hikmah, kumpulan hikmah yang paling besar. Jadi namanya surah Al-Fatihah itu banyak sekali. Gelarannya itu A'dhamu Jami'ah Al-Hikmah. Ya. Jadi tadi Imam Syafi'i mewajibkan setiap makmum pun juga harus membaca surah Al-Fatihah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak masbuk, misalnya terlambat masuk, ya, tidak sempat baca surah Al-Fatihah tapi masih dapat rakaatnya, ya, langsung ruku ibu bapak tanpa baca surah Al-Fatihah, menurut Imam Syafi'i dalam Kitabul Umnya, fikihnya Imam Syafi'i yang sangat tebal itu, ibu bapak harus naik menggantikan satu rakaat lagi, walaupun menurut imam mazhab yang lain tidak perlu mengangkat dirinya satu rakaat lagi. Karena apa? Sudah, yang penting rakaatnya. Saya sering menyaksikan di masjid kita di sini, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin karena belum telaten mengaji fikih, kadang-kadang orang sudah sujud, dia kejar orang di sujud. Itu ada aturannya Bapak Ibu sekalian. Kita itu kalau mau mengejar imam, kejarlah sebelum ruku. Kalau imamnya sudah ruku, tidak usah dikejar, orang sudah sujud, berarti orang itu nggak ruku, ya kan? Ada dua tempat masbuk. Pertama sebelum imam itu ruku, ya. Yang kedua tunggu kalau dia duduk rakaat tahiyat pertama, Allahu Akbar, langsung duduk di situ, jangan sujud. Langsung duduk, ya, tahiyat di situ baru bareng. Nah itu. Jangan mengejar pada waktu sujud. Itu. Tenangkan pikirannya, perasaannya, tunggu apakah ini tahiyat atau enggak. Kalau enggak tahiyat, nanti rakaat keduanya baru takbir, enggak apa-apa. Itu sedikit saya tambahkan fikihnya. Nah, surah Al-Fatihah ini begitu pentingnya. Surah Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah dari akar kata fatahah, membuka. Al-Fatihah ada alif ma'rifah di situ, adalah pembuka. Dalam sekali pembahasan tasawufnya. Apa itu Al-Fatihah? Sehingga ada buku ditulis oleh, kalau saya nggak salah, Biarifin, Samudrah Al-Fatihah. Kitab-kitab tafsir Mu'tabarah itu Bapak Ibu rata-rata membahas surah Al-Fatihah itu jauh lebih panjang lebar ketimbang membahas ayat-ayat lain dalam surah-surah yang lain. Nah, ini penting. Kali ini kita juga akan lebih mikro membahas surah Al-Fatihah ini, karena induknya, intinya salat itu pada saat kita berdiri. Aqimus shalah, sudah pernah kita bahas rahasia berdiri dalam salat. Nama lain atau istilah gelaran lain surah Al-Fatihah, kanzun min kunuzil arsh. Waduh, ini dahsyat. Kanzun itu perbendaharaan, ada gudang. Gudang itu bahasa Arabnya al-kanz. Al-kanz itu ya gudang, store. Jadi di situ ada gudang besar, itu namanya kanzun. Min kunuzil arsh, gudang dari satu gudang di antara gudang-gudang yang ada di arasy, yang maha luas, maha dahsyat itu. Itulah surah Al-Fatihah disebutkan dengan kanzun min kunuzil arasy. Satu di antara berbagai perbendaharaan atau gudang arasy. Isinya apa? Allahu a'lam. Disebutkan juga afdalu surah fil Quran. Surah Al-Fatihah itu adalah surah yang paling mulia di dalam Al-Quran.
Nanti kita akan bahas di sini. Kalau seandainya surah Al-Fatihah itu ditimbang di antara 114 surah dalam Quran, maka timbangannya surah Al-Fatihah itu lebih berat ketimbang 113 surah yang lain. Subhanallah. Jangan main-main memandang enteng surah Al-Fatihah. Tapi itu bukan sekedar dibaca sambil lalu lewat, nggak ada artinya, nggak ada pemahamannya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, di masjid kita di sini akan lama-lama kita membahas surah Al-Fatihah. Memang lambat selesainya salat ini. Saya perkirakan itu mungkin 6 bulan baru bisa selesai salat nih. Selama ini kita akan cepat sekali membahas salat, rukunnya, syaratnya, sunatnya, udah lewat. Tapi hakikatnya apa? Nggak tahu. Pantas kalau salat kita, habis salat itu nggak ada bekasnya yang tinggal dalam batin kita. Nah kali ini mohon maaf Ibu sekalian, kita mulai ngaji beneran. Bagaimana mengkaji kedalaman makna surah Al-Fatihah yang disebutkan sebagai samudra Al-Quran ini. Disebut juga sebagai surah pengobatan, surah Asy-Syifa. Kenapa disebut surah Asy-Syifa, pengobatan, penyembuh? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya lupa lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Alangkah pelitnya umatku manakala namaku disebutkan tapi tidak berselawat terhadapku, kata Rasulullah. Jadi Nabi itu nonton kita di sini, rohnya. Pelit banget kita selawat. Jadi begitu spontanitas Ibu kalau kita menyebutkan namanya beliau, namanya Nabi Muhammad SAW. Sebutlah. Nabi itu tidak mati seperti kita dan seperti dalam pikiran kita. Nabi tidak pernah disebutkan almarhum Nabi Muhammad SAW. Enggak. Ya, al-maghfurlah, almarhumlah, enggak ada. Bahkan di dalam setiap salat kita, Bapak Ibu, di situ ada rahasianya kalau kita tahiyat. Assalamu alaika. Tidak assalamu alaihi, keselamatan atasnya. Hadir di depan kita kalau kita salat Ibu. Makanya kita sebutkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Hadir di tengah-tengah kita pada waktu kita salat. Bumi ini kecil sekali seperti titik Bapak Ibu sekalian. Di hadapan kekuasaan Allah bisa menempatkan Nabi. Oh kalau gimana? Saudi Arabia salat assalamu alaika. Di Indonesia assalamu alaika. Jangan bayangkan bahwa dia hidupnya seperti kita. Roh itu mobile, apa itu mobile? Cepat pergerakannya. Gak ada dimensi waktu yang diperlukan. Gak ada istilah jarak lagi di situ. Begitu kita membaca assalamu alaika, ya seolah-olah Nabi di hadapan kita. Tidak assalamu alaihi, keselamatan atasnya, salam sejahtera atasnya. Assalamu alaika ya. Sama dengan iyyaka na'budu pada Nabi. Jadi seolah-olah kalau kita salat itu ada yang bersanding di situ. Nabi, Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, hanya Engkau pula tempat kami mohon pertolongan. Siapa itu? Allah di depan kita. Seolah-olah ada yang mendampingi. Assalamu alaika, salam sejahtera untukmu ayuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Kemudian Allahumma shalli alaihi wasallam. Surah pengobatan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada sahabatnya yang sakit, ya sahabatnya itu bawa air, ya Rasulullah,
Ya, anak saya kurang sehat, ini anak saya kurang sehat, saya kurang sehat, mohon didoakan. Rasulullah meniupkan air setelah membaca surah Al-Fatihah, minum. Apa yang terjadi? Itu riwayat hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali Nabi mengobati orang hanya dengan membaca surah Al-Fatihah, dikasih minum air itu sembuh. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita bahas kan, air ini kalau kita bacakan surah Al-Fatihah secara ilmiah, kita masukkan ke dalam kulkas lemari pendingin -5 derajat Celcius, keluarkan, baru kita pakai kacamata elektro mikroskop, maka di situ akan tampil kristal-kristal air yang sudah dibacakan surah Al-Fatihah itu jauh lebih indah kristal airnya ketimbang air biasa yang tidak pernah diniatkan, tidak pernah dibacakan surah Al-Fatihah. Nah, bagi kita bukan indahnya kristalnya, berkahnya air ini. Air ini pernah diucapkan oleh mulut yang komat kamit berzikir setiap hari, setiap malam, non-stop. Sama-sama bacaan Al-Fatihah, tapi si pembacanya yang berbeda. Bapak Ibu baca Al-Fatihah juga, tapi penghayatan pendalaman makna surah Al-Fatihahnya beda dengan beliau. Orang yang hafal, menghayati, mendalami surah Al-Fatihah lalu membaca Al-Fatihah, sama enggak berkahnya dengan orang yang sambil lalu membaca Al-Fatihah kosong isinya? Beda. Allahu a'lam. Maka itu disebutkan surah Asy-Syifa, surah pengobatan. Disebutkan juga surah Al-Fatihah itu an-ni'matul 'udma was-tsaqilah, nikmat yang paling besar dan paling berat. Ditimbang seluruh nikmat, seandainya mau dikasih bonus kita ini uang tanpa nolnya, enggak batasnya tuh. Dengan surah Al-Fatihah masih lebih berharga surah Al-Fatihah itu ketimbang uang, dolar atau euro atau apapun namanya. Harta yang tak ternilai. Bahkan jangankan di dunia, di alam atau di atas sana, kanzon min kunuzil arsy. Ya. Di atas itu jauh lebih mulia gudangnya ketimbang gudang uang, dolar di sini, euro di sini, enggak. Nah, ini surah Al-Fatihah. Maka itu salah satu wirid yang bagus untuk kita gunakan ialah perbanyak surah Al-Fatihah. Ibu-ibu yang sedang menstruasi kan gak bisa menyentuh mushaf Al-Quran menurut Imam Syafi'i. Cukup ulang-ulangi baca surah Al-Fatihah, mau 1000 kali surah Al-Fatihah, non-stop baca surah Al-Fatihah. Itu gudang loh Bapak, Ibu. Tapi lebih sempurna lagi kalau kita membaca surah Al-Fatihah itu dengan menghayati apa dan siapa hakikat makna surah Al-Fatihah itu sendiri. Ya. Nah, kali ini kita insya Allah kita berusaha untuk mempreteli kedalamannya surah Al-Fatihah sebatas kemampuan saya yang sangat dhaif, yang sangat lemah, yang sangat rendah dan sangat kecil ilmunya ini. Kitab paling mulia di antara yang ada di Arsy, Al-Kitabu asyrafu ma fi kunuzil arsy. Masya Allah, itu surah Al-Fatihah disebut Al-Kitab, itu lembarannya asyrafu ma fi kunuzil arsy. Ya, itu lembaran yang paling mulia di Arsy, surah Al-Fatihah. Makanya ditempatkan di awal surah. Kalau semua orang tahu hakikat surah Al-Fatihah, Ibu Bapak sekalian, begitu mendengarkan surah Al-Fatihah dibaca, dia pasti akan nangis. Bergetar Arsy itu pada saat kita membaca surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan. Allahu Akbar. Surah Al-Fatihah juga dikatakan menyembuhkan segala macam penyakit. Ini saya belum mengecek apakah ini hadis atau qaulul ulama, tapi yang jelas senapas dengan
kisah-kisah Nabi dan hadis Nabi tadi. Fatihatul kitabi syifa'um min kulli da. Surah Al-Fatihah itu adalah mengobati seluruh macam penyakit. Tentu penyakit yang paling cepat disembuhkan ialah penyakit batin. Penyakit batin itu lebih parah ketimbang penyakit fisik. Ada resep dokternya, ada apoteknya. Tapi kalau yang sakit hati ini dokternya susah, apoteknya di mana? Ya. Apoteknya di Sunda Kelapa. Ya. Pengajian tasawuf sayang berhenti. Ya. Seandainya surah Al-Fatihah ditimbang dengan keseluruhan surah lainnya, maka lebih berat ketimbang surah Al-Fatihah, ya, 7 kali lipat. Jadi maksudnya gini, seandainya surah Al-Fatihah ditimbang dengan keseluruhan surah yang lain, maka lebih berat timbangan surah Al-Fatihah 7 kali lipat dengan 113 surah yang lain. Itulah sebabnya mengapa surah Al-Fatihah saja yang wajib. Kenapa enggak Qul a'udzu birabbin nas? Kenapa inna atainakal kautsar biar pendek-pendek? Enggak usah Al-Fatihah, tidak. Ini pelajaran Allah diperintahkan kepada Jibril, diajarkan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi kita Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita juga membaca surah Al-Fatihah. Ini dikatakan juga jika ditimbang dengan keseluruhan kitab-kitab suci lain seperti Taurat, Injil, dan Zabur, masih lebih berat timbangannya surah Al-Fatihah. Subhanallah. Nama-nama surah Al-Fatihah itu tadi gelaran. Ini namanya nih. Ya. Kenapa, Bu? Ini? Oh. Mau ditulis. Nanti juga pengurus ada yang dicetak ya. Dicetak, digandakan, Bu, semua materi kita di sini. Ibu yang tidak hadir minggu lalu pun juga mau jamaah bahala itu 10 tahunnya lalu masih ada juga di stoknya di bawah itu. Jadi kalau mau mengoleksi materi-materi terutama dari saya ada di panitia DVD-nya di situ. Insya Allah ibu bapak bisa mengganti ongkos apa itu CD-nya. Ya. Nama-nama surah Al-Fatihah. 1. Ummul Kitab atau Ummul Quran. Biasakan protokol itu membaca pembacaan, mari kita membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Mari kita membaca Ummul Kitab, surah Al-Fatihah. Al-Kitab yakni Al-Quran. Jadi sama kalau kita mengatakan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Apa artinya ummon, Ibu Bapak? Ummon itu bukan bahasa Arab. Ummon itu bahasa Hebrew. Ya, bahasa Ibrani, bahasanya Yahudi di situ. Dari kata alif mim itu Hebrew artinya cinta kasih. Lalu menyeberang menjadi bahasa Arab untuk memberikan nama terhadap orang yang melahirkan kita yang namanya ibu. Kenapa ibu dikasih nama Ummun? Karena puncak kasih sayang setelah Allah itu ialah ibu. Ummi, ibuku, itu kan. Ummun itu adalah pencinta sejati. Tidak pernah ada cinta yang sejati cintanya seorang ibu kecuali cintanya Tuhan. Ya. Hanya satu yang bisa mengalahkan cintanya ibu terhadap anak kandungnya, ialah cintanya Tuhan terhadap manusia. Contohnya, buktinya, saya ingin berikan ilustrasi. Ibu, mohon maaf, anaknya durhaka, segala macam pelanggaran petuah ibu dilanggar. Bahkan
puncak kejahatan pun dilakukan. Seorang ibu tentu juga ikut marah, tentu juga ikut mengingkari anaknya, tentu juga berdoa, matiin aja ya Allah, nggak ada gunanya anak itu. Tapi tiba-tiba sang anak nakal, puncaknya kenakalan semua dilakukan, nangis tertunduk-tunduk, kemudian tersungkur mencium mencuci kaki ibunya lalu diminum. Maafkan saya ibu, sambil nangis tersudut-sudut. Bunuhlah aku, maafkan aku. Saya ingin tanya jujur ibu, mau membunuh anak itu atau mau memaafkan anak itu? Memaafkan ibu. Ya. Sekalipun banyak dosanya kan, Allah lebih-lebih daripada ibu. Sebesar apapun dosa anak manusia, jika ia tersungkur bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan lebih mencintai orang yang bertobat seperti itu ketimbang seorang ibu mencintai anaknya yang durhaka, yang minta ampun. Masya Allah, subhanallah. Iya, itu ummun, cinta kasih. Disebut ummul kitab karena induknya Al-Quran. Memang ada beberapa istilah. Nanti kita bisa berjumpa juga dengan kemuliaan surah-surah yang lain, Ibu Bapak. Di antara surah yang paling mulia sesudah surah Al-Fatihah ialah surah Yasin yang Bapak Ibu hafal itu. Ada hadisnya juga. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu itu punya jantung. Wa qalbul Quran, surah Yasin, kalbunya, jantungnya Al-Quran itu ialah surah Yasin. Ya. Tapi masih lebih kuat surah Al-Fatihah. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu luangnya, macet di Jakarta luar biasa, jangan membiarkan hidupnya hampa dan hambar. Daripada macet, lebih baik kita menikmati kemacetan itu dengan mengulang-ulangi surah Al-Fatihah. Ya. Dari rumah ke Sunda Kelapa macet. Alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah macet? Iya, saya sudah membaca 1000 kali surah Al-Fatihah. 1000 kali surah Al-Fatihah, satu Al-Fatihah saja itu sama dengan gudang Arash. Aras itu berapa kali lipat galaksi Bima Sakti, bukan lagi bumi. Satu galaksi itu matahari, bulan, bintang, bumi itu satu RT-nya di sini ini. Itu satu galaksi. Satu galaksi itu satu family. Ya, Milky Way. Ada matahari dengan bintangnya segala macam itu satu komponen RT bintang. Tapi RT lain di sana juga ada matahari, ada buminya, nggak tahu ada Adamnya juga kali dan seterusnya. Dan itu triliunan semuanya ada di situ. Itu semuanya siapa yang ciptakan dia? Ditimbang surah Al-Fatihah nggak ada artinya, itu semua Al-Fatihahnya lebih kuat. Jadi kalau anak manusia itu mau memanfaatkan umurnya, waktunya, ya Allah subhanallah, mungkin ibu bapak tidak akan perbanyak tidurnya. Ya. Mumpung pensiun, siang malam tidur hantam terus. Kenapa enggak tabung akhiratnya diperpanjang, diperbanyak? Saya enggak bisa ngaji nak, tapi Al-Fatihah. Saya tidak pernah lupa itu ada orang tua yang supir taksi di Semarang tuh. Bapak umurnya berapa Pak? 82 tahun lah waktu itu. 82 tahun masih kuat bawa mobil. Iya nak, sejak zaman Belanda saya supir. Supir taksi. Jadi bercanda dengan saya dari airport ke hotel. Saya tanya, pasti dong Pak, minta dong bagi dong resepnya. Kenapa awet muda 80 tahun masih bisa nyetir mobil publik umum lagi kan? Iya, kalau di Eropa atau di Amerika 80 tahun itu biasa itu nyetir.
Ini di Indonesia. Badannya oke. Anaknya berapa Pak? 7. Di mana sekarang? Wah, sebagian besarnya di Jakarta. Cucunya, cicitnya segala macam. Yang menarik itu ada 3 ya dokter luar negeri anaknya. Yang lainnya dokter itu. Nah, padahal bapaknya supir, ibunya di mana Bapak? Kerja enggak? Ibu rumah tangga. Saya semakin penasaran waktu itu. Ini bukan orang tua biasa ini. Pak, bacaannya apa dong Pak? Anaknya salehah seperti itu. Ya, enggak ada. Buru-buru saya juga enggak bisa ngaji. Astagfirullah. Hanya kalau saya sholat itu ya paling Al-Fatihah dengan surah-surah pendek itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tapi pasti ada wiridnya, enggak tahu nak. Saya enggak pernah wirid, enggak dekat ulama juga. Cuma saya sering dengar-dengar Al-Fatihah itu. Jadi yang saya baca setiap hari itu Al-Fatihah. Hanya itu yang saya hafal. Berapa kali saya sehari Bapak Ibu semalam? Aduh, saya enggak hitung. Yang penting setiap saya istirahat dia ngoceh, itu pasti saya baca surah Al-Fatihah. Entah berapa ribu kali kan. Sambil penumpangnya enggak bicara, saya Al-Fatihah terus setiap hari. Selesai makan Al-Fatihah, Al-Fatihah melulu. Hanya itu. Kita dengarkan surah azan dulu Bapak Ibu. Ummul kitab, ummul Quran. Induknya Al-Quran. Intinya Al-Quran. Ya. Nanti kita akan bahas mulai dari ayat pertamanya, apa artinya basmalah itu. Membahas basmalah saja mungkin 5 kali pertemuan nggak bisa selesai Bapak. Karena membahas titik di bawah huruf ba pada basmalah, membahas hilangnya alif wasal, hilangnya alif pada kata bi-nya itu langsung nyambung ke sim, itu juga bisa 1 kali pertemuan nggak terhabiskan. Nah, Ummul kitab atau ummul Quran ini induknya intinya Al-Quran, ibunya Al-Quran, permatanya Al-Quran, ujung tombaknya Al-Quran, dan macam-macam lagi istilahnya. Ya, Ummul Quran. Saya tadi katakan umun itu cinta kasih yang sangat dalam bahasa Hebrew. Ya, cintanya orisinal. Cintanya apa itu? Bahasa Inggrisnya native. The native itu pribumi. Apa itu pribumi? Asli setempat itu. Akan ada native speaker itu. Kalau kita belajar bahasa Inggris itu biasanya kan ada native-nya. Penutur utamanya yang menggunakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa induknya, itu biasanya ngajar kita bahasa Inggris. Pengajarnya disebut dengan native speaker. Native speaker ini itu native itu seakar kata bahasa Arabnya nanti dengan ummi. Jadi Nabi itu ummi, jangan diartikan aku ini buta huruf. Ummi memang bisa berarti buta huruf, tapi kalau kita mengurut asal katanya, kosakatanya itu dari bahasa Hebrew, artinya cinta kasih. Ya. Nabi di situ mengartikan I am the native. Saya ini adalah seorang pribumi, saya ini adalah originalitasnya, orisinalnya. Ya, Arab, enggak ada kontaminasinya dengan barat, enggak ada kontaminasinya dengan dunia timur dan sebagainya. Aku 100% orang Arab asli gitu ya. Nah, orang Arab asli itu enggak ada kitabnya. Yang ada kitab itu di sono, di Yerusalem, di situ ada Taurat, Injil, Zabur. Di Arab ini enggak pernah ada sejarahnya penerima kitab suci. Nah, itu disebutkan ma'ana biqari, aku bukan bangsa pembaca kitab. Kami hanya termasuk keturunan bangsa pembaca syair. Syair di sini banyak, syair Arab itu, tapi kitab suci enggak ada. Di sana itu banyak kitab. Ya. Maka itu ma'ana biqari jangan diartikan an-nabiyyu huwa ummiyun, Nabi Muhammad adalah buta huruf. Ya, ada ulama yang mengatakan kalau mengatakan
Nabi Muhammad itu buta huruf, ummi, itu sama dengan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang super cerdas kayak gitu, masa sih buta huruf, dalam arti nggak bisa membaca, nggak bisa nulis? Bangga nggak sebagai umat kalau kita dipimpin seorang pemimpin tertinggi kita itu buta huruf? Masya Allah. Itu gara-gara kita memahami arti ummiyun itu buta huruf, padahal arti dasarnya ummi itu bukan ummi buta huruf, tapi itu pencinta sejati. Bukankah Nabi mencintai umatnya? Ummati, ummati, ummati. Enggak memanggil keluarganya waktu meninggal, umatku, umatku, umatku. Ummiyun adalah pencinta sejati. Jadi Al-Quran itu disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ya Allah. Nah, kalau kita sudah membaca surah Al-Fatihah, sebetulnya kalau kita sudah menghayati kedalaman makna surah Al-Fatihah ayat pertama sampai terakhirnya, maka separuh keseluruhan Al-Quran itu kita sudah paham. Bahkan dikatakan juga, sebetulnya Al-Quran itu cukup dengan surah Al-Fatihah. Tidak perlu ada ayat dan surah yang lain. Begitu dalamnya surah Al-Fatihah. Hanya karena manusia itu tidak semuanya ulama, tidak semuanya wali, maka perlu penjelasan-penjelasan yang tidak lepas daripada Al-Fatihah ini. Jadi surah-surah yang lainnya itu sebetulnya adalah penjelasan daripada surah Al-Fatihah. Penyebarannya adalah surah-surah yang lain, tapi induknya, permatanya, intinya Al-Quran itu ialah surah Al-Fatihah. Dengan berpegang teguh kepada surah Al-Fatihah, kalau kita mampu mengejawantahkan kandungan hakikatnya, maka kita bisa masuk surga tanpa memahami surah-surah yang lainnya. Sedemikian penting artinya surah Al-Fatihah ini. Tapi karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Dia berikan banyak penuntunnya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam sebuah kota besar metropolitan Jakarta. Seandainya kita semua orang kampung atau orang luar negeri, mau ke Monas, satu dari Tanah Abang, dari Pulau Gadung atau dari Pasar Jumat, Jakarta Barat, gitu ya. Orang nggak pernah masuk ke Jakarta, bisa nggak menemukan Monas di tengah lorong-lorong jalan-jalan macam-macam di Jakarta ini? Mungkin, tapi berapa hari? Maka kita butuhkan apa untuk sampai ke Monas, Ibu? Butuh petunjuk, ya kan? Nah, mana yang paling bagus kalau kita mencari alamat? Jarang sekali petunjuknya atau banyak sekali petunjuknya? Mana Bapak Ibu pilih kurang petunjuknya kalau mencari alamat, atau banyak petunjuknya? Setiap tikungan ini, ya, ada tikungan berikutnya kanan, tikungan berikutnya kiri, perempatan langsung lurus. Ketimbang hanya satu di sana ke utara, tapi ke utara bercabang-cabang. Mana yang paling menyesatkan kita? Banyak petunjuk atau kurang petunjuk? Kurang petunjuk. Nah, tapi orang yang cerdas, cukup petunjuknya sedikit surah Al-Fatihah, dia bisa membaca petunjuk itu. Tapi kita kan batinnya lemah, dosanya banyak, perlu banyak petunjuk, ya kan? Makanya itu banyak surah dalam Quran, 6.666 ayat. Sebetulnya cukup 7 surahnya Al-Fatihah mampu menuntun kita masuk surga, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena Allah Maha tahu, aduh, hamba aku di Indonesia, di Jakarta, Sunda Kelapa, walaupun rajin sholat, rajin ngaji, tapi masih dalam kedalamannya belum. Aku masih perlu memberikan petunjuk lain. Dari tadinya 7, tambahin sampai genap 6.666 ayat. Jadi kalau masih ada yang nyasar, kebangetan. Iya kan, Bu? Ya Allah, subhanallah. Semakin banyak ayat turun, semakin banyak petunjuk. Semakin banyak petunjuk, peluang untuk tersesat sedikit, ya kan, Bu? Insya Allah kita nggak nyasar. Iya, sudah 6.666 ayat. Ada lagi hadisnya Nabi yang menjelaskan itu. Masya Allah, Maha Pengasihnya Tuhan. Kalau ada ayat, nggak ada Nabi yang menjelaskan ayat itu, kelirunya masih bisa. Nabi sudah wafat,
Terus gimana? Al ulama'u waratsatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris spiritualnya Nabi. Nabi memang sudah tidak ada, tetapi ada pewaris-pewaris intelektual spiritualnya Nabi. Itulah mursyid dan itulah kiai, itulah guru. Selama kita berpegang kepada pendapatnya guru dan kita yakin batin kita menangkap ini guru saya, as-suhbah yang tepat, pegang. Ya. Di sini Bu, di dalam hati ini ada. Ini orang yang layak saya dengar. Ada. Ini gak pernah bohong. Ini orang percuma saya dengar. Ya. Di sini ada sesuatu yang luhur, tidak pernah bohong. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu surah Al-Fatihah ini pendalamannya. Ini banyak nih. Ada Fatihahul Kitab, ada Sabul Matsani, semua perlu penjelasan. Namanya saja sedemikian panjang penjelasannya, belum masuk materinya kan Ibu. Ya. Tambah satu. Fatihah Alkitab. Disebutkan surah Al-Fatihah, perhatikan Ibu Bapak, 7 ayatnya surah Al-Fatihah, tidak ada satupun kosakata yang menggunakan kata Fatahah di dalamnya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada kan kata Fatahah di situ. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada kata Fatahah di situ. Ar-Rahmanirrahim nggak ada. Maliki yaumiddin nggak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nggak ada. Ihdinas siratal mustaqim nggak ada. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nggak ada Fatah. Berbeda dengan surah yang lain, misalnya surah Al-Baqarah. Wah, ketika kita membaca tentang kisah sapi betinanya zaman Yahudi itu, ada surah Al-Baqarah kan, ada kisah tentang Al-Baqarah. Ya. Baqarah sapi betinanya itu. Ya. Siapa yang membunuh mayat konglomerat itu nanti bisa diungkapkan siapa pembunuhnya kalau kita memotong seekor sapi, cambukkan kepada mayat itu, nanti akan bangun itu yang membunuh saya. Karena ngeyel, ya sapi apa dulu? Jantan atau betina? Sapi betina. Tunggu dulu, umurnya berapa? Ada betina kecil, betina menengah, betina tua. Tidak tua dan tidak muda. Tunggu dulu, warnanya apa? Ya, ya kuning atau hitam, kan ada sapi hitam, ada sapi kuning, ada sapi putih. Ya, safara, warnanya kuning. Tunggu dulu, kuning itu macam-macam. Kuning yang mana dulu? Akhirnya kuning emas. Nah lo kapok. Satu-satunya kuning warna emas pada waktu itu dikembala oleh anak bungsu yang didalimi oleh kakak-kakaknya yang bagi warisan. Semua harta kekayaannya dirampas, diambil kakaknya. Adiknya yang si bungsu masih kecil itu kasih seekor anak sapi. Masya Allah, itu yang kemudian tumbuh menjadi sapi emas. Dan itulah yang bisa menghidupkan orang mati yang tadi mayat itu. Lalu harganya dibanding dengan seluruh harta yang dibagi-bagi kakak-kakaknya masih lebih mahal harga sapi emas itu. Jadi surah Al-Baqarah itu ilustrasinya, pelajaran maknanya itu luar biasa besar. Nah, jadi kita sebut surah Al-Baqarah karena memang ada kata Al-Baqarah di dalam surahnya. Nah, surah Al-Fatihah ini enggak ada surah Al-Fatihah, enggak ada kata Fatahah di situ. Tapi kenapa ini disebut surah Al-Fatihah? Itu disebut surah Al-Fatihah pintu gerbangnya Al-Qur'an. Begitu kita masuk kepada Quran, yang mana kita harus lewat? Pintu gerbangnya surah Al-Fatihah namanya. Itulah disebut dengan surah Al-Fatihah. Itu disebut Fatihatul Kitab, pembuka kita. Hadisnya juga la sholata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat tanpa membaca pembuka Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, sampai di sini dulu Ibu, Bapak. Saya kira surah Al-Fatihah ini panjang. Besok kita jelaskan nama As-Sab'ul Matsani, apalagi namanya itu. Ya, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya dan semoga berkah. Ya, saya mohon maaf bolos lagi minggu lalu, Ibu Bapak sekalian mohon maaf. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan penghayatan mendalam
Insyaallah sampai jumpa pada pengajian tasawuf kita nanti akan datang. Pengajian ya boleh di Masjid Al-Ikhlas, dan nanti hari Kamis malam Jumat, dan nanti juga malam Senin kembali seperti ini kita bahas nama yang ketiga surah Al-Fatihah, Sabaul Matani dan seterusnya sampai nanti kita bahas ayat pertamanya. Demikian pertemuan kita, semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.